Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NPM 5117020. Di sini saya akan melakukan ujian kemajuan dengan judul skripsi pengaruh lama penyimpanan asip terhadap kandungan karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri menggunakan metode pencairan pada suhu ruang. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Suci Rizky Nurul Aini dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Farhan Baihaqi. Untuk latar belakangnya, yang poin pertama yaitu ASI. ASI adalah cairan yang keluar dari payudara ibu yang berupa susu, dan ASI ini juga yang dapat memenuhi kebutuhan energi bagi bayi. Lalu air susu ibu yaitu salah satu alternatif yang dibutuhkan pada saat ini, dan ibu bekerja, pemberian ASI eksklusif seringkali terhenti akibat ibu bekerja. Lalu lama penyimpanan ASI. ASI produk hewani dan umur simpannya sangat pendek. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, mengandung zat gizi yang lengkap dan sempurna bagi bayi, dan zat gizi ini dapat berubah akibat lamanya penyimpanan dan rentan sekali terkontaminasi berbagai macam bakteri atau mikroorganisme lainnya, dan dapat juga sebagai penolong bagi ibu dan dapat juga merugikan. Lalu rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh lama penyimpanan asip terhadap kandungan karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri asip dengan metode pencairan pada suhu ruang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang pertama itu tujuan umum, untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan asip dengan metode pencairan terhadap kandungan karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri. Lalu tujuan khusus, dapat memperoleh kandungan gizi karbohidrat, protein, derajat keasaman, dan jumlah bakteri, dan memperoleh hasil uji pengaruh lama penyimpanan asip dengan metode pencairan pada suhu ruang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya mengenai pengaruh lama penyimpanan asip dengan metode pencairan pada suhu ruang terhadap kandungan karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri untuk menjaga kualitas gizi asip. Manfaat praktisnya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua ibu yang sedang menyusui saat ini. Yang pertama yaitu sebagai masukan para ibu agar dapat memperhatikan bila menyimpan asip karena dapat mempengaruhi gizi asip. Lalu sebagai bahan masukan juga kepada ibu yang sedang bekerja, dan dapat menjaga kebersihan pada proses pemerahan asip ini agar tidak menimbulkan adanya bakteri dan mempengaruhi kadar pH-nya. Lalu hipotesis penelitian, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lama penyimpanan asip dengan metode pencairan pada suhu ruang. H1 terdapat pengaruh signifikan antara penyimpanan asip dengan metode pencairan pada suhu ruang. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Variabelnya yaitu ada 5, yaitu kadar karbohidrat, protein, dan lemak, derajat keasaman, lalu jumlah bakteri. Untuk DO karbohidrat dan protein, ASI yang disimpan dalam waktu tertentu dengan metode pencairan pada suhu ruang. Cara ukurnya menggunakan spektroipipis panjang gelombang 490 dan 790. Alat ukurnya spektroipipis juga, satuannya gram per dl, skalanya rasio. Untuk lemak menggunakan metode Babcock. Cara ukurnya yaitu mengukur nilai skala yang ada pada metode Babcock. Alat ukurnya Babcock, satuannya yaitu persen, skalanya rasio. Dan untuk derajat keasaman, cara ukurnya mengukur nilai pH dengan indikator universal yaitu skalanya interval. Dan jumlah bakteri, menggunakan alat ukurnya yaitu country, dan skalanya itu mpn per dl.
Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian ini yaitu eksperimental, dan kerangka penelitian ini untuk yang di bawahnya di kiri lama waktu penyimpanan asip, dan yang di kanannya kandungan karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri. Lalu variabel penelitian, variabel bebasnya lama waktu penyimpanan asip, dan variabel terikatnya kandungan protein, karbohidrat, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri. Selanjutnya masih di metodologi penelitian, itu populasinya. Populasi ini didapatkan dari ibu menyusui yang ada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Lalu teknik samplingnya menggunakan purposive sampling, dan teknik pengumpulan datanya ialah data primer. Sampel yang didapatkan disimpan pada suhu ruang dengan lama penyimpanan yang sudah ditentukan, lalu dilakukan uji terhadap karbohidratnya, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri dengan menggunakan metode pencairan pada suhu ruang. Sampelnya yaitu asip yang dikelompokkan menjadi 7 variasi lama penyimpanan, yakni 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 14 hari, lalu 8 hari, dan juga 5 hari, dan terakhir yaitu 2 hari. 2 hari lama penyimpanan. Dari tiap lama penyimpanan itu sampelnya itu satu kantong plastik setiap satu variasi lama penyimpanan. Masuk ke prosedur kerja karbohidrat. Di sini yang pertama yaitu pembuatan larutan standar glukosa konsentrasi 0, 100, 200, 300, 400, 500 ppm. Lalu 0,5 ml sampel masukkan ke dalam tabung, lalu rendam di dalam air, lalu tambahkan 0,5 ml fenol 5%, dan tambahkan 2,5 ml H2SO4 dengan hati-hati karena ini sangat berbahaya. Lalu biarkan 10 menit, lalu vortex dan diamkan lagi 20 menit. Selanjutnya diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 490 nm. Lalu masuk ke prosedur kerja protein. Yang pertama pembuatan larutan standar konsentrasi 0, 100, 200, 300, 400, dan 500. Selanjutnya yaitu membuat fraksi A, B, C, dan D. Lalu sudah membuat fraksi ini, sampel diencerkan dengan konsentrasi 0 sampai 200 mikron per mili, dan tambahkan 1 mili fraksi C. Kocok lalu diamkan pada suhu ruang. Lalu tambahkan fraksi D 0,1 mili, kocok dan diamkan 30 menit. Selanjutnya ukur pada spektrofotometer panjang gelombang 750 nanomikron. Masuk ke prosedur kerja lipid. Yang pertama yaitu tambahkan 9 mili sampel,
lalu tambahkan air hangat 10 ml, dan tambahkan asam sulfat pekat 92% sebanyak 20 ml. Terus homogenkan dan inkubasi 10 menit. Setelah itu pindahkan ke dalam botol babcook, cuci residunya dengan air hangat 80 derajat Celcius 2 kali 10 ml, lalu tambahkan air panas sampai 10 mm di bawah batas skala, lalu simpan di penangas air suhu 70 derajat Celcius selama 3 menit, lalu ukur. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja jumlah bakteri. Untuk prosedur kerja jumlah bakteri, pertama-tama itu encerkan sampel menjadi 10-1, 10-2, 10-3, dan 10-4. Lalu 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10-1 yang berisi 9 mili NaCl. Lalu lakukan pengenceran dari tabung 10-1 sampai 10 ml secara bergantian. Masing-masing pengenceran diambil 1 mili, masukkan ke dalam cawan Petri. Setelah itu tambahkan pH cair sebanyak 15 mili. Setelah ditambahkan pH cair, lalu homogenkan dan tunggu agarnya biar mengeras. Setelah mengeras, masukkan ke dalam inkubator untuk inkubasi dengan suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Masuk ke prosedur kerja keasaman, derajat keasaman maksudnya. Pertama-tama celupkan kertas indikator pH universal ke dalam sampel asip yang sudah ada. Lalu amati perubahan warnanya. Setelah diamati, lalu bandingkan perubahan warna pada indikator universal tersebut dengan standar warna yang ada pada kemasan yang ada pada indikator pH universal tersebut. Selanjutnya masuk ke pengolahan data. Untuk pengolahan datanya itu kurva kalibrasi standar yang sudah kita dapatkan ini dapat menghasilkan informasi nilai persamaan linear dan koefisien regresi yang akan digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, dan jumlah bakteri. Lalu data akan dibuat menjadi tabel yang singkat dan jelas. Dan untuk melihat pengaruhnya digunakan uji statik SPSS. Selanjutnya untuk waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 dan lokasinya itu di Laboratorium Kimia Terapan, Laboratorium Bakteriologi, dan Laboratorium Kimia Klinik Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Lalu adapun pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu mengapa mengambil judul tersebut? Karena di zaman modern saat ini kebanyakan ibu-ibu bekerja dan sering kali mengabaikan pemberian ASI secara eksklusif dan akhirnya berhenti memberikan ASI kepada bayinya. Ibu menyusui juga banyak juga yang memberikan ASI-nya yang sudah disimpan, yang sebelumnya diperah terlebih dahulu dan menyimpannya dalam waktu yang agak lama, dan ibu bekerja kebanyakan tidak tahu efek apa yang akan terjadi bila ASI-nya diperah dan disimpan terlalu lama, dan dapat berakibat tidak baik bagi bayinya dan dapat mengurangi kandungan gizinya juga. Maka dari itu saya mengambil judul ini. Lalu pertanyaan yang kedua, permasalahan dan solusinya.
banyak wanita karir bekerja masih menyusui tetapi memberikan ASI perah namun tidak mengetahui gitu pengaruhnya apabila disimpan terlalu lama. Dan untuk solusinya itu saya merekomendasikan pada setiap sudah memerah ASI itu atau mau disimpan dengan cara memberikan keterangan pada botol atau tempat yang disediakan lah, agar kalau sudah lama tidak diberikan kepada bayinya karena bisa berdampak tidak baik. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiga itu yaitu mengenai tujuan khusus dan tujuan umum. Di sini untuk tujuan umumnya untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan ASI perah dengan metode pencairan pada suhu ruang terhadap kadar karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman dan jumlah bakteri. Dan untuk tujuan khususnya memperoleh kadar gizi, karbohidrat, protein, lipid, derajat keasaman, jumlah bakteri, dan mengetahui hasil uji pengaruh penyimpanan ASI dengan metode pencairan yang disimpan pada suhu ruang. Untuk pertanyaan yang nomor 4 yaitu penelitian ini termasuk penelitian apa? Deskriptif atau non deskriptif. Di sini saya mengambil non deskriptif karena penelitian saya ini termasuk penelitian yang eksperimental karena dilakukan perlakuan terhadap berbagai sampel. Jadi saya mengambil penelitian eksperimental. Lalu pertanyaan nomor 5 ini, dari mana saya mendapatkan prosedur atau cara kerja penelitian? Kebanyakan saya mendapatkan prosedur kerja ini dari jurnal penelitian yang sudah ada dan penelitiannya yang mirip dengan saya. Dan juga ada beberapa yang dari buku. Kenapa saya mengambil dari jurnal ini atau dari buku? Karena kebanyakan orang-orang juga menjadikan ini sebagai referensi oleh orang lain juga dan juga dapat dipercaya karena sudah jelas asal usulnya dan sudah jelas dari ahlinya dan pakarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak sopan mohon maaf kepada dosen pembimbing saya. Apabila presentasi saya kurang memuaskan, mohon maaf karena sedang tahap belajar juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.